Haleluya, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, Shalom. Haleluya, mari sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini dengan bersekutu dalam doa. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala sejenak. Bapak terima kasih untuk segala berkat-Mu yang telah kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap kami Kau layakkan, Kau kuduskan untuk boleh terus berada dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami juga akan memuji, menyembah-Mu. Setelah itu kami akan duduk diam untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu agar setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu boleh jatuh di tanah yang subur sehingga menjadi berkat untuk setiap kami bawa pulang dan kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari dan hasilnya boleh dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada setiap kami, yaitu kita berdoa Bapa kami, mari sama-sama kita bacakan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan membawa ucapan syukur kita melalui pujian penyembahan pagi ini. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari bersama naikkan pujian ini dari awal. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun
Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, nyatakan pujian ini bersama. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan pada pagi hari ini. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi, bersama-sama nyatakan pujian ini. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Yesus, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Bapa. Oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
syukur Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan yang boleh kami terima dalam kehidupan. Selain dengan pujian syukur kami Tuhan. Layakan setiap kami untuk boleh terus ada dalam hadirat Tuhan. Menyembah Tuhan dimanapun kami berdiri Bapa. Biarlah perkenanan-Mu selalu ada dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu buat semua hari yang Tuhan beri, semua hari yang terbaik. Biar kami boleh berikan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Yang siap memberi yang terbaik, mari sama-sama kita boleh katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Serukan haleluya. Haleluya. Saya percaya hari ini kita boleh memberikan yang terbaik. Siapkah Bapak Ibu Saudara? Berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Yo, sama-sama kita tinggikan. Hey. Yeah. Oh. Come on, jump. Here we go. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Come on. Yesus Tuhan Raja, Segala kuasa tunduk dalam namanya. Mari katakan sama-sama. Dia luar biasa, Perkasa mulia, Yesus nama di atas. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Come on. Oh, oh. Segala pujian syukur kami, mari katakan oh, yeah. Tuhanku Maha Besar,
takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas. Sekali lagi, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. luar biasa, Perkasa, mulia, Yesus nama di atas dalam nama. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, come on. Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Yeah. Mari sama-sama katakan. Here we go. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kami percaya. luar biasa, Come on. perkasa mulia, Yesus nama di atas. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus namanya, Yesus nama di atas jalan nama, Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yeah, kami percaya. Ayo berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita nyanyi pujian yang kedua, saya mau Bapak Ibu Saudara, kita senggol kiri kanan depan belakang kita mau bilang, kamu cinta Yesus enggak? Yuk, 1, 2, 3. Kamu cinta Yesus enggak? Kalau cinta Yesus kita nyanyinya lebih dahsyat ya. Kalau cinta Yesus kita nyanyinya lebih apa? dahsyat. Dahsyat. Kita mau bilang Sarangheo Jesus. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini yuk. Silakan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Sarangheo Jesus. Yesus, hanya Kau dalam hidupku, hanya Kau dalam hatiku, Kau dalam jiwaku. Bapa, hidupku hanya milikmu, hidupku hanya untukmu, ku mau selalu memujimu. Sama-sama. Aku sungguh cinta Yesus. Aku sungguh cinta Yesus. Di dalam hidupku hanya Kau pujaanku. Sarangheo, I love you. Oh, I shiteru. Aku tresno Yesus, ku cinta padamu. Kita mau berpantun buat Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari ikuti saya, kita nyanyi sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Naik sepeda sambil olahraga,
Tuhan Yesus, nama yang paling berkuasa. Jalan-jalan ke pasar baru, naik mikrolet nomor 21. Tak terasa waktu cepat berlalu. Terima kasih kau selalu setia menyertaiku. Yo, jempol di atas kepala. Aku sungguh cinta Yesus. Aku sungguh cinta Yesus. Di dalam hidupku hanya kau pujaanku. Sarangeyo, I love you. Aku tresno Yesus. Ku cinta padamu. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara. Aku sungguh cinta Yesus. Aku sungguh cinta Yesus. Di dalam hidupku hanya kau pujaanku. Sarangeyo, I love you. Aku tresno Yesus. Ku cinta padamu. Yes. Woo. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita nyanyi sama-sama. Aku sungguh cinta Yesus. Sungguh cinta Yesus. Sungguh cinta Yesus. Di dalam hidupku hanya kau pujaanku. Sarangeyo, I love you. Aku tresno Yesus. Ku cinta padamu. Aku sungguh cinta Yesus. Sungguh cinta Yesus. Sungguh cinta Yesus. Oh, di dalam hidupku hanya kau pujaanku. Sarangeyo, I love you. Aku tresno Yesus. Ku cinta padamu. Yuk sama-sama tangannya buat Tuhan. Sarangeyo, I love you. Aku tresno Yesus. Ku cinta padamu. Haleluya, boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan bawa persembahan kita sambil mendengarkan pengumuman dari gereja. Silakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Halo jemaat yang terkasih, kami rindu mengundang jemaat yang terkasih untuk mengikuti KUL, Community of Love. Melalui KUL, kita tidak hanya bersekutu dan bertumbuh, tapi kita juga saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari jangan berjalan sendiri. Untuk jemaat yang rindu mengikuti KUL, dapat menghubungi tim pelayanan setelah selesai ibadah atau menghubungi kontak person yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Rumah Doa diadakan setiap hari Selasa pada pukul 10 pagi dan setiap hari Sabtu minggu kedua pada pukul 10 pagi. Bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian,
ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat, dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, jangan lupa ikut ibadah sekolah minggu. Di GBI Grand Permata Niaga jam 9.30 pagi dan GBI WTC Matahari Serpong jam 10 pagi. Jangan lupa ajak teman-temannya karena akan ada banyak games dan hadiah yang menarik. See you kids, Tuhan sayang kalian. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya,
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya Engkau hadir membawa mujizat-Mu. Mujizat yang memulihkan, membangkitkan, menyembuhkan. Engkau mengalirkan sukacita damai sejahtera-Mu dalam hidup setiap kami. Kuatkan kami Tuhan dalam melewati hari-hari. Supaya kami terus Tuhan melekat erat sama Engkau ya Tuhan. Engkau memberikan kami kuasa dan otoritas untuk berjalan dalam jalan-jalan yang Tuhan bukakan bagi kami. Kami mau Tuhan dengar firman Tuhan, supaya kami bertindak hati-hati. Demi nama Tuhan Yesus, bicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, shalom. Ibadah yang kedua saya kasih nama judul, kepada siapa kita pergi. Ayo, kepada siapa coba? Kalau ada yang bisa jawab, ya kita langsung pulang, gak usah dikotbahin. Oke, ya. Di dalam Yohanes 6, itu pasal yang sangat fenomenal.
Kenapa dikatakan fenomenal? Karena di dalam Yohanes 6, di dalam ayat-ayat yang pertama, itu dengan jelas dikisahkan bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak, belum termasuk perempuan. Bisa mungkin 10.000, dan mungkin juga bisa 15.000, tapi yang jelas banyak orang. Jumlahnya berapa? Ribuan. Di tempat ini ada berapa ribu? Banyak, saudara. Ya, kenapa dibilang banyak? Karena satu bisa memberi dampak 10.000. Amin? Iya dong. Ya, jadi satu jemaat di tempat ini bukan cuma satu. Lihat dampaknya. Ketika saudara pergi, kemanapun saudara pergi, ya bisa membawa banyak orang datang kepada Yesus. Singkat cerita, Yesus datang memberi makan 5.000 orang, mereka makan sampai kenyang, sisa berapa? 12 bako. Nah sekarang pertanyaannya, setelah itu kemana? Ternyata Yesus pergi. Padahal kan mereka habis makan sampai kenyang ya. Besok-besoknya Yesus dicari lagi tuh. Dicari lagi. Kemana Yesus sekarang ya? Di flyernya Yesus lagi bikin KKR di mana nih? Karena mereka ngelihat, wah kemarin kita ikut Yesus dapat makan loh. Ya. Dapat karbohidrat dan dapat protein. Dapat roti dan ikan. Dan kita makan sampai kenyang. Padahal saya makannya banyak loh. Saya ambil 10 potong, Yesus gak kesel. Yesus tetap aja kasih makan. Pokoknya kita benar-benar bapesta Jo. Ya, bahkan ada istilah jangan kasih sisa. Ya, pokoknya kan babungkus kan. Kalau ada sisa, bawa pulang, biasa itu. Oke? Tapi pertanyaan berikutnya adalah ketika mereka cari Yesus di kemudian hari, mereka nggak dapeti Yesus lagi di situ. Mereka cari-cari loh, mereka cari-cari. Ya. Nah, begitu ketemu sama Yesus, Yesus itu mengeluarkan perkataan begini, kamu cari gue kan karena rotinya kan. Nangkep gak? Kamu cari aku kan karena rotinya, kamu kan pingin kenyangnya. Udah gitu Yesus ngomong begini, catat baik-baik ya. Kalau kamu gak makan tubuhku dan minum darahku, kamu gak bisa ngikut aku. Pusing mereka. Ya kan? Pertama mereka disindir sama Yesus. Mereka cari Yesus bukan karena pribadi Yesusnya, tetapi karena roti yang dikasih Yesus. Nangkep ya? Lalu yang kedua, mereka tambah pusing. Karena Yesus itu ngomong begitu kan. Kalau kamu gak makan tubuhku dan minum darahku, kamu gak bisa jadi pengikutku. Puyeng saudara. Banyak di antara mereka berpikir, apa sih maksudnya? Pertama nyindir-nyindir. Yang kedua ngomongnya kok kayak ngajak kita jadi kanibal apa? Makan dagingnya dan minum darahnya. Emang Yesus pikir kita ini siapa? Nah sebetulnya Yesus itu ingin supaya mereka itu bukan sekedar cari roti yang bisa mereka makan. Yesus ingin bawa kepada mereka, diperkenalkan kepada Yesus yang adalah roti hidup. Amin. Bukan sekedar roti yang mengenyangkan fisik, tapi roti hidup itulah yang memberi makan roh dan jiwa kita. Karena Yesus itu adalah sang kebenaran itu sendiri. Yesus adalah sang firman itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan sampai perut kita kenyang doang, tapi roh kita nggak dikasih makan. Jiwa kita merana karena nggak ada firman. Nah tapi karena motivasi mereka ikut Yesus, semata-mata karena roti yang dikasih Yesus, Yesus tegur mereka. Singkat cerita, ada banyak yang dari mereka tersindir hatinya. Nah, di dalam Yohanes 6 ayat 60,
Firman Tuhan ngomong sesudah mendengar semuanya itu banyak, katakan banyak. Dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ayat 66. Menariknya, lihat pasal 6 ayat 66. Kalau digabung 666. Kok kayak cocokologi? Ya bukan cocokologi sih, tapi memang ayatnya ada di situ. Ayat 66 berkata, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Klik. Ya, ini fenomenanya. Ikut Yesus karena apanya? Ya kan? Datang ke ibadah itu karena vibes-nya. Wow, karena kumpulan banyak orangnya. Karena ngetrennya. Di sana lagi ngetren tuh. Ya udah kita ke sana aja. Ya kan? Dan kita ya menjadi seseorang yang hadir di setiap KKR tapi tidak mau tertanam sebagai murid. Ya kan? Karena tempatnya bagus. Suasananya romantis, ya kan, musiknya asik. Atau ikut Yesus ya karena memang dia itu Tuhan yang memang layak disembah. Nah, ya kan, statusnya ada di dalam kekristenan kita, di KTP kita ada nggak status kita? Agama Kristen, ada nggak? Ada. Pertanyaannya, kita ini jadi fansnya Yesus atau jadi muridnya Yesus? Fans, ada roti abang sayang. Nggak ada roti, abangku tendang. Itu fans. Cari Yesus hanya karena roti. Tapi murid Yesus, ada nggak ada roti, tetap jadi murid. Yang setuju katakan amin. Ya, klik. Nah sekarang mari kita lihat, ini yang terjadi. Kalau seandainya Yesus ya, waktu itu punya akun Instagram, dan memang Yesus cari follower, kaget tuh. Karena mendadak di satu hari followernya Yesus tambah banyak. Ketambahan 5.000 orang laki-laki tuh. Betul nggak? Apalagi akun Instagramnya emak-emak. Ada sesuatu yang viral sedikit, langsung ikut memviralkan. Bisa jadi followernya Yesus mendadak bisa 10.000 orang loh saat itu. Dalam satu hari loh. Ya kan? Itu kalau Yesus punya akun Instagram. Puji Tuhannya Yesus tidak cari popularitas. Betul apa betul? Ya kan? Yesus datang bukan untuk cari popularitas. Yesus datang dengan perkenanan Bapaknya untuk menjalankan perintah Bapaknya di sorga. Untuk memberitahu kepada manusia di bumi ini kasih dari Bapaknya di sorga. Dan Bapaknya rindu agar semua orang diselamatkan. Itu tugasnya Yesus. Nah, itu sebabnya ya, sekalipun Yesus dikelilingi banyak orang, Yesus nggak broken fokus. Meskipun juga ada tawaran Yesus ditawarkan untuk jadi raja atas orang Yahudi. Yesus nggak tertarik tuh. Karena memang tujuannya Yesus tidak untuk populer. Meskipun karena mujizat-mujizat yang dikerjakan Yesus, membuat Yesus ya mau nggak mau, suka nggak suka jadi populer. Betul apa betul? Ya, tapi Yesus kan nggak sebar undangan. Hadirilah KKR, pembicara Yesus. Nggak begitu saudara. Apa yang dikerjakan Yesus akhirnya diceritakan dari mulut ke mulut kan. Ya, sama seperti ada gula ada semut. Kemanapun ada Yesus selalu ada banyak orang mengikut Yesus dan mengerumuni Yesus. Motivasinya, nah bisa 1001 macam tuh motivasinya. Karena pengen sembuh, bisa nggak? Bisa, ya kan? Karena ingin diberkati, bisa nggak? Bisa, ada banyak 1001 motivasi. Ya, termasuk juga ke-12 murid Yesus yang disebut murid-murid inti misalnya. Ternyata murid-murid Yesus ikut Yesus motivasinya juga mencong kiri kanan juga loh Bapak Ibu. Contoh, Petrus satu kali pernah berkata, Tuhan kami telah pergi meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Lalu kami dapat apa? Bayangin saudara, murid Yesus loh, inti loh.
Yang 12 orang itu loh. Petrus berani ngomong sama Yesus. Upah gue mana? Gue udah pergi ninggalin semua nih. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Ya. Artinya, kalau sekedar cuma identitas sebagai murid, ya belum bisa menunjukkan kualitas murid. Jangan sampai judulnya doang murid, tapi sebetulnya dalamannya cuma jadi fansnya Yesus. Tidak benar-benar menjadi murid Yesus. Itu sebabnya ketika dapur umumnya Yesus sudah ditutup, loh bener kan? Sebetulnya kan mereka ngarepin dapur umum lagi kan? Ada dapur umum dibuka sama Yesus, 5.000 orang dikasih makan, hebat Yesus ini. Besoknya mereka cari-cari, nggak ada. Dapur umumnya tutup mendadak tuh. Makanya begitu sama ketemu Yesus, nah ketahuan kan, cari rotinya kan, bukan cari Yesusnya kan gitu saudara. Berapa banyak yang pergi meninggalkan Yesus? Berapa banyak? Ribuan. Sisa berapa? Sisa berapa? Loh, sisa berapa? 12. 12, sisanya berapa? 12. Di sini ada berapa orang? Pertanyaannya yang ada di sini. Fansnya Yesus atau muridnya Yesus? Serius. Nah, datang ke gereja karena apanya? Ya Pak, lumayan lah Pak. AC gereja dingin, di rumah kipas-kipas Pak. Ya kan? Jadi kenapa orang yang baru ngelihat mujizat terus besoknya tiba-tiba memilih exit? Sign out. Klik. Nah ini, bedanya hanya sekedar menjadi orang percaya dengan menjadi murid. Beda kualitas, bos. Kalau kita hanya sekedar percaya sama Yesus, ikut Yesus karena berkat, ikut Yesus karena mujizat, ikut Yesus karena pingin dapat solusi. Ya kan? Roti habis, iman kembali goyah. Kenapa? Ya, karena perut lapar kan saudara. Dan mereka nggak mau dan menolak roti yang sejati. Mereka menolak roti yang hidup itu. Mereka tetap cari roti jasmani loh. Tapi murid itu kualitasnya beda. Ya, ikut Yesus itu karena pribadi, karena katakan pribadi. Ya, bukan karena rotinya. Yesus pusat otoritas. Bukan sekedar penyedia kebutuhan. Meskipun Yesus pernah berfirman, jangan takut dengan jangan khawatir dengan apa yang kau makan, minum, pakai. Betul apa betul? Karena semua itu dicari oleh orang-orang dunia. Tapi kamu, hampir jatuh, adalah anak Bapa di sorga. Burung emprit aja dikasih makan, apalagi kita anak-anak Bapa di sorga. Ada jaminan gak? Jaminan, di dalam Yesus ada pemeliharaan gak? Iya. Tapi berapa banyak yang kita sekalipun sudah jadi pengikut Yesus tetap khawatir. Karena kita menjadikan Yesus mungkin ya karena hanya sekedar jaminan Yesus bahwa kita tetap bisa makan roti tiap hari. Pertanyaannya, kalau lagi gak ada makanan di atas meja makan, masih tetap mau ikut apa Yesus apa enggak? Masih mau ikut Yesus apa enggak? Nah, yang kedua, suatu kali Lazarus sakit. Marta dan Maria kasih kabar ke Yesus. Yesus ngomong, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi akan mendatangkan kemuliaan. Singkat cerita, Alkitab berkata, Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Konsekuensinya begitu Yesus tiba di rumahnya Maria dan Marta, Lazarusnya udah mati, sudah ada di kuburan 4 hari. Yesus tepat waktu atau telat? Telat. Menurut kita, menurut Yesus sangat on time. Tapi pertanyaannya, masih mau ikut Yesus yang sengajaan? Kan harusnya kalau memang Yesus benar-benar mengasihi Lazarus, datangnya on time dong. Pas lagi bengek-bengeknya dong Yesus datang nyembuhin. Pas lagi sakit-sakitnya dong Yesus datang nyembuhin. Betul apa betul? Tapi kenapa begitu Lazarus ada
di kuburan. Sudah 4 hari Yesus baru datang. Bukannya telat tuh namanya. Ayo. Dan Alkitab jelas mengatakan Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Pertanyaan saya, masih mau ikut Yesus? Kok diam? Masih mau ikut Yesus yang sengajaan? Katanya Yesus menjawab doa. Tapi jawaban doanya kok ada di kuburan, gimana sih? Klik. Yesus tegur murid-muridnya yang banyak itu. Banyak yang ikut serta hanya karena perut kenyang. Motifnya motif fisik semata-mata. Dan jumlahnya jauh lebih besar daripada murid yang sejati. Saya percaya di tempat ini semua punya kualitas murid yang sejati. Ada nggak ada roti, ada nggak ada makanan, tetap setia ikut Yesus. Amin. Realitanya seringkali believers dadakan, fansnya Yesus datang cuma pas hidup lagi susah. Begitu hidup diberkati, lupa sama Yesus. Ya kan? Makanya kita refleksi diri kita, ikut Yesus karena apa yang ada di tangan Yesus, atau karena siapa diri Yesus yang sebenarnya. Klik. Nah, coba cek status kita. Fansnya Yesus atau benar-benar jadi muridnya Yesus. Karena beda kualitas. Sekedar menjadi fans, motivasi utamanya cari berkat, kenyamanan. Mau bukti bagaimana caranya kita bisa membuktikan kita murid Yesus yang sejati atau enggak? Gampang. Kalau minggu depan ternyata AC-nya mati di tempat ini, masih mau datang ke gereja ini enggak? Halo? Serius? Kalau seandainya toilet mampet tuh, masih mau datang ke sini enggak? Udah AC mati, WC mampet, mau disiram enggak bisa. Baunya kemana-mana. Padahal toiletnya ada di tempat ini. Baunya kemana-mana. Masih mau ibadah enggak? Serius ya? Nah, cek masing-masing. Kalau murid, motivasinya cari kebenaran dan pengenalan akan siapa dia. Respon saat sulit, ya pas sulit kecewa, mundur, unfollow. Nggak ikut-ikut Yesus lagi. Tapi sebagai murid bertahan, percaya sama pribadinya. Ya, meskipun rasanya semua orang pergi meninggalkan saya, tapi saya percaya Yesus sekalipun tidak terlihat, dia tidak pernah meninggalkan aku. Nah itu dia. Nah posisi Yesus, bagi fansnya Yesus, Yesus itu nggak ubahnya seperti itu loh, cerita 1001 malam. Ya kan, yang kalau digosok-gosok keluar asapnya terus muncul gitu. Wah, berikan saya permintaan 3 dari kamu, saya akan genapi semuanya. Apa bedanya Yesus sama jin botol, saudara? Hah? Padahal Yesus itu pencipta langit dan bumi. Yang setuju katakan amin. Siapa kita bisa tarik Yesus dan masukin Yesus ke dalam botol yang kita bawa kemana-mana. Yang begitu kita butuh Yesus, kita gosok-gosok botolnya. Supaya Yesusnya keluar. Nah, kita senyum-senyum tapi kita gak sadar. Kita seringkali memperlakukan Yesus model kayak begitu. Betul apa betul? Lagi butuh aja datang ke Yesus. Sembah-sembah Yesus. Ngarep-ngarep, Yesus datang menolong. Dan begitu Yesus terlihat terlambat nolong kita, kita pergi ninggalin Yesus. Atau ketika jawaban doa tidak seperti yang kita mau, kita pergi ninggalin Yesus. Berat amat sih Pak khotbahnya, jam makan siang lagi jam 12, mikir berat-berat lagi. Saya cuma berdoa begini, kelar dari tempat ini, saudara tetap setia ikut Yesus. Amin. Kenapa? Karena dia adalah Lord, penguasa, Adonai, Tuan di atas segala Tuan, Raja di atas segala Raja. Dia yang punya otoritas atas segala sesuatu. Dan dia layak disembah. Amin. Klik. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah ini dia. Terlalu sulitkah? Ya kan? Dalam Yohanes 6 ayat 60, itu jelas kok. Ya. Yesus itu bicara soal sangkal diri, pikul salib. Ya.
Bagaimana Yesus disalibkan kan? Harusnya dalam kedagingannya, dalam kemanusiaannya Yesus juga jerit loh. Ketika dia sadar dia mau disalib, makanya doa di Taman Getsemani, Yesus doanya gimana? Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Betul apa betul? Ya. Tapi Yesus memilih untuk taat kepada Bapanya di sorga. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Sangkal diri nggak? Sangkal diri. Maksudnya Yesus, kalau kamu nggak makan dagingku, artinya gini, kalau kamu nggak mau ikuti caraku, keteladananku, sama seperti aku sangkal diriku, dan tetap memilih untuk naik ke atas kayu salib, supaya Bapakku disenangkan dan dimuliakan, kamu nggak layak jadi pengikutku. Yesus sudah lebih dulu menunjukkan keteladanannya. Dan Yesus ajarkan kepada setiap kita murid-muridnya. Sangkal diri dan pikul salib. Berat gak? Pinginnya sih nonjok Pak. Ini orang yang bikin kesel Pak. Nusuk saya dari belakang Pak. Pengkhianat Pak. Nusuknya pakai peniti lagi Pak. Kejam banget Pak orang ini. Masa iya Pak, model kayak begini harus saya ampuni? Ayo. Perlu sangkal diri gak? Tapi kemudian kita berdoa sama Yesus. Bapak, aku gak sanggup. Tapi aku memilih untuk tetap mengampuni. Roh Kudus bantu aku. Supaya aku memiliki kemampuan untuk mengampuni musuh-musuhku. Amin. Itu baru kualitas murid. Ya. Banyak murid-murid Yesus yang protes. Sangkal diri, pikul salib. Ikut Yesus mah susah. Semua serba dilarang, gak boleh ini, gak boleh itu. Mesti begini, mesti begitu. Ya, kita lihat. Sebetulnya yang tersinggung siapa? Ego, self. By the way, anyway, and busway, saya mau kasih tahu. Kita seringkali diperkenalkan dengan dua kerajaan di bumi ini. Pertama, kerajaan kegelapan, di mana yang bertahta adalah bapa segala pendusta. Betul? Yang di mana bapa segala pendusta selalu ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi juga ada kerajaan yang kedua, kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan terang, di mana Yesus yang menjadi rajanya. Betul apa betul? Tapi hari ini saya ingin perkenalkan ada kerajaan ketiga yang jarang sekali dikhotbahkan, yaitu kerajaan self, kerajaan diri sendiri. Saya percaya kuasa yang Yesus berikan kepada setiap kita melalui Roh Kudusnya di dalam diri kita, kita bisa ngusir setan. Betul? Tapi saya mau katakan, yang diusir itu setan, bukan orang. Halo? Kita nggak bisa nengking orang lain. Kita nggak bisa nengking diri sendiri. Betul apa betul? Ya. Self. Itu peperangan kita yang paling terbesar. Kerajaan diri sendiri untuk ditundukkan. Itu paling berat. Ya kan? Seringkali kita ikut Yesus karena perasaan kita. Lagi nyaman, ikut Yesus. Perasaan lagi gak nyaman, pergi cari yang lain yang lebih nyaman selain Yesus. Tapi murid punya kualitas apa yang menjadi kebenaran. Ya kan? Jadi murid artinya siap dididik dan ditegur. Setiap murid di tempat ini katakan amin. Firman Tuhan itu nggak bertugas menyesuaikan diri dengan apa yang kita mau. Standar firman-Nya itu tetap. Standarnya tinggi. Nah, kita ada di sini. Seringkali kita minta sama Tuhan supaya firman Tuhan itu diturunkan standarnya sesuai dengan apa yang kita mau. Sementara yang Tuhan mau, kita yang harus naik kepada standarnya Tuhan. Itu murid, saudara. Fans ingin menurunkan standarnya, standar firman, gimana caranya ikut Yesus, tetap nyaman buat daging kita. Itu fans. Tapi Yesus tidak seperti itu.
mengajarkannya kepada setiap kita murid-muridnya. Yesus ajarkan, kamu yang harus naik, ikuti standar kebenaran firman Tuhan. Sekalipun itu tidak nyaman buat daging kita. Halo? Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Dengan jelas dikatakan, jangan tinggalkan Tuhan hanya karena firman-Nya. Gak sejalan dengan mood kita hari ini. Puji Tuhannya, Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang mut-mutan, saudara. Tahu gak Yesus yang mut-mutan tuh kayak gimana? Kalau Yesus lagi baik, kasih roti. Kalau Yesus lagi kejam, gempa bumi, bencana alam, banjir, tsunami. Tapi puji Tuhan, Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang bergerak karena moodnya, karena perasaannya. Katakan amin. Di mana Yesus bergerak, dasarnya adalah kasih yang tidak tergoncangkan. Saudara mau dekat atau jauh dari Yesus, Yesus tetap mengasihi kita. Sekalipun kita jauh, Dia tungguin kita untuk datang kembali mendekat. Itu Yesus yang kita sembah. Klik. Pertanyaannya Yesus sama seperti pertanyaannya Yesus kepada Petrus saat itu. Petrus, semua orang udah pergi ninggalin aku. Kok kalian gak pergi ninggalin aku? Ditawarin loh. Nah sekarang pertanyaan Yesus kepada setiap kita. Masih mau ikut aku? Atau mau pergi ninggalin aku? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Karena Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang suka memaksa. Setuju saudara? Saudara ikut Yesus itu karena pilihan saudara untuk ikut kepada Yesus. Saudara tidak dipaksa untuk ikut Yesus. Saudara tidak diancam untuk bisa ikut Yesus. Haleluya. Ya. Nah sekarang, apakah kita ikut Yesus itu karena keputusan sadar? Atau karena dipaksa sama mertua? Kalau kamu gak jadi Kristen, kamu gak boleh nikah sama anak saya. Atau kita ikut Yesus karena memang kita sadar kita butuh Yesus. Kita menyembah Yesus karena kita sadar memang Dia layak untuk disembah. Kenapa Dia layak untuk disembah? Ya karena Dia Tuhan, Dia Allah, Dia punya kuasa dan otoritas, Dia yang maha besar dan maha segala sesuatu. Klik. Jadi kepada siapa kami akan pergi? Itu jawabannya Petrus loh. Kepada siapa lagi Yesus kami akan pergi? Enggak lah. Nanti coba buka, cari terjemahannya dalam Amplified Bible. Ada perkataan Petrus berkata begini, Tuhan, kami ini confident ikut Engkau. Apa itu confident? Confident itu lebih dari rasa nyaman. Confident itu artinya percaya penuh. Sekalipun Yesus kadang-kadang ngomongnya keras, tapi mereka tuh percaya bahwa Yesus berkata keras bukan untuk menghancurkan, bukan untuk menjerumuskan. Yesus perkataannya boleh keras dengan tujuan ingin menyelamatkan. Meskipun daging tidak nyaman mendengar teguran Yesus. Kita ikut Yesus, belum tentu kita bisa langsung paham 100% segala sesuatunya. Sama seperti saudara baca Alkitab, pertanyaannya, ada enggak hal-hal yang kita tidak mengerti di Alkitab? Ada enggak? Atau semuanya udah kita mengerti ayat-ayat firman Tuhan? Banyak ngertinya atau banyak enggak ngertinya? Enggak usah khawatir, sertifikatkom enggak dicabut. Udah tenang aja. Saya aja baca Alkitab kadang-kadang ada ayat-ayat saya nggak ngerti. Ini maksudnya apa sih? Baca Alkitab udah berkali-kali, pas sampai di ayat yang sama nggak ngerti lagi maksudnya apa? Sama seperti kebanyakan murid-murid Yesus yang jumlahnya ribuan orang itu, dan juga mungkin yang 12 murid juga sama-sama gak ngertinya. Ketika Yesus berkata, kalau kamu gak makan dagingku dan minum darahku, kamu gak bisa jadi pengikutku.
Orang banyak bingung, itu maksudnya apa? Yesus mau kita jadi kanibal? Atau apa? Nggak ngerti. Sama, saya banyak juga nggak ngertinya ketika baca Alkitab. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus di dalam diri kita, Dia bukan hanya roh yang membawa shalom dalam diri kita, Roh Kudus juga adalah roh yang mengajar setiap kita. Jadi kalau kita nggak ngerti ketika kita baca Alkitab, kita bisa minta Roh Kudus ajarin aku dong, ayat ini aku nggak ngerti. Bisa jadi nih, pada saat kita minta sama Roh Kudus, kita tetap nggak ngerti. Bisa jadi nggak? Iya, tapi tenang aja. Roh Kudus tetap catat permintaan kita. Karena ada pada waktunya kita dibuat nggak ngerti. Ya, pada waktunya kita dibuat ngerti ayat-ayat yang selama ini kita nggak ngerti. Pada saat kapan? Pada saat kita ngadapin masalahnya. Disitulah kita punya aha moment. Tahu nggak aha moment? Aha moment tuh yang ngomong begini, oh, gue pikir, ternyata, oh, nah itu tuh. Oh ini maksudnya, ya ampun, puluhan tahun baca ayat ini gak ngerti-ngerti. Sekarang saya ngerti, ini toh maksudnya. Paham ya Bapak Ibu? Itu saat dimana rema datang dalam hidup kita. Jadi baca aja firman Tuhan. Meskipun saat itu nggak ngerti, minta sama Roh Kudus untuk ajarin supaya kita ngerti. Nanti ada waktunya saudara dan saya dibuat ngerti. Amin. Itu kualitas murid. Yang kedua, punya perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus, punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya kan? Petrus memiliki pengalaman pribadi dengan Yesus. Apa coba pengalaman Petrus secara pribadi dengan Yesus? Pengalamannya apa coba? Suatu kali Yesus ngomong, kalau kamu mau datang aja ke sini. Nggak babi bu bebo tuh. Petrus langsung keluar dari kapal dan ternyata bisa berjalan di atas air. Disitulah Petrus melihat Yesus sebagai Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Hanya sayangnya, detik pertama Yesus berjalan di atas air. Detik berikutnya Petrus berjalan di bawah air. Alias tenggelam kayak kapal selam, saudara. Meskipun demikian, imannya naik turun nggak? Iya, imannya Petrus itu nggak langsung tokcer. Imannya masih nggak stabil ikut Yesus. Tapi dia punya perjumpaan pribadi dengan Yesus nggak? Iya. Ternyata sekalipun udah tenggelam, Yesus tuh responnya bagus banget. Yesus tuh nggak iseng sama Petrus. Oh tenggelam ya, tak lelepin sekalian ya. Jangan muncul 10 menit lagi tak angkat. Yesus nggak begitu. Katakan amin saudara. Jadi begitu Petrus tenggelam, Yesus langsung menyambut Petrus dengan tangannya, diangkat kembali. Di situ Petrus dengar perkataan Yesus, Petrus, imanmu kok kayak teh celup. Sebentar di atas, sebentar kecelup, saudara. Nangkep ya? Sama iman saya juga kadang-kadang iman teh celup, saudara. Kadang perkasa, gagah. Kadang-kadang loyo juga kayak ayam sayur, saudara. Pendeta juga manusia, sama kayak saudara juga. Tapi bukan berarti saya berhenti ikut Yesus. Sama seperti saudara tetap setia ikut Yesus. Yang membuat saya kuat, membuat saudara kuat, karena kita punya perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kita pernah punya pengalaman, saya ditolong Tuhan loh. Harusnya saya mati tenggelam loh. Tapi saya diangkat sama Tuhan sendiri. Itu Petrus. Makanya Petrus ngomong, kemana lagi saya harus pergi? Yang lain minta saya jadi muridnya. Tapi saya cuma dimanfaatkan sama murid sebagai muridnya. Tapi Yesus gak pernah memanfaatkan murid-muridnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu Yesus. Haleluya.
Yesus justru ingin agar murid-muridnya bertindak, berpikir, berkata-kata sama seperti Yesus sebagai guru sejatinya. Itu tujuannya Yesus. Alasannya bertahan bukan karena kita hebat, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Nah itu dia, klik. So, harganya emang mahal. Mahal, ikut Yesus mahal gak? Keselamatan gratis, tapi ikut Yesus harganya segalanya, saudara. Segalanya. Pernah ingat Yesus pernah ngomong, kalau kamu mau ikut aku, tapi kamu gak pernah mau tinggalkan orang tuamu, kamu gak layak ikut aku. Betul gak? Ya. Artinya apa? Ikut Yesus, tinggalkan segala sesuatu. Ya bukan berarti terus kemudian kita cuek sama papa mama kita, enggak. Tapi artinya begini loh, mau gak tempatkan Yesus di atas segala-galanya? Ikut Yesus, harganya mahal. Ada waktu, ego, ketaatan, komitmen kita. Tapi mau percaya gak? Tidak jadi murid, harganya jauh lebih mahal. Jadi murid, harganya mahal. Tapi menolak jadi murid, harganya lebih mahal. Karena ketika kita menolak Yesus, kita menolak keselamatan itu sendiri. Klik, habis. Nah yuk, saatnya naik level. Ya, tundukkan kepala, kita berdoa. Kita bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Inilah hidupku di tangan-Mu. Untuk urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Ku. Memuliakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Ku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan keteladanan bagi setiap kami. Biarlah kami fokus menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Kami mau terus dimuridkan dan memuridkan. Karena kami mengalami di mana kehidupan dipindahkan. Yang ilahi menggantikan yang fana. Kami mau ya Yesus, Engkau terus mengajari kami. Bawa kami untuk semakin selaras dengan hati Bapa di sorga. Biarlah kami terus berjalan di dalam firman-Mu Tuhan.
dari ketaatan kepada ketaatan yang lain. Kami mau naik level Tuhan. Dari hanya sekedar menikmati fasilitas ketika kami menjadi pengikut Yesus. Kami mau naik Tuhan. Kepada sebuah level yang Tuhan mau. Mengikut Yesus berapapun harganya. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami terus dibawa untuk setia untuk Engkau, dengan Engkau. Dan kami mau Tuhan, kami terus setia sampai garis akhir. Hamba mau berdoa Tuhan, di tempat ini tidak ada yang gugur imannya. Di dalam nama Yesus, kami semua menjadi orang-orang yang setia ikut Yesus. Menjadi murid-murid Yesus dan menjadi serupa seperti Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami akan pulang dan kami akan terima berkat daripada-Mu. Kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa dalam nama putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan, penyertaan, pertolongan, penghiburan, kuasa, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan dua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Sang Raja di atas gunung dan